201 Bab 201 Penghinaan. Di luar gerbang istana, ada dataran luas yang membentang puluhan mil, yang dapat menampung puluhan juta orang. Ming Hao mendirikan tahta di sini dan naik tahta dengan cara yang menonjol untuk menunjukkan gaya dan kewibawaannya kepada dunia. Ketika penguasa baru naik tahta, orang-orang dari seluruh ibu kota datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Banyak orang dari negara bagian lain juga datang. Jumlahnya melebihi puluhan juta, dan tempat menonton yang besar itu hampir penuh. Kedua sisi tahta juga dipenuhi orang, termasuk pejabat militer, kerabat kerajaan, dan banyak utusan asing. Ming Hao, mengenakan jubah naga dan mahkota, berjalan keluar istana dikelilingi oleh pengawal kekaisaran. Terdengar sorak kegirangan di tempat kejadian, dan sorak-sorai puluhan juta orang menggetarkan langit dan bumi. Saat ini, Ming Hao memiliki semua pesona sekaligus, dan merupakan pria paling tampan di antara penonton. Namun, Ming Hao sejernih cermin dan tahu bahwa pesonanya hanya sementara dan akan segera dibayangi oleh orang lain. Namun, ia tak dapat berbuat apa-apa, tahtanya diperoleh dengan susah payah, semua itu berkat dukungan Lu Chen. Jadi, tidak mungkin ia menjadi satu-satunya yang memimpin. Lu Chen ditakdirkan untuk mengambil alih sebagian besar pusat perhatiannya. Kecuali Lu Chen tidak mengenakan jubah raja dan datang dengan cara yang sederhana tanpa menarik perhatian. Inilah cita-citanya dan dia berharap demikian. Sayang, cita-citanya penuh, tapi realitanya tipis. Itu tidak mungkin. Sebaliknya, apa yang paling dikhawatirkannya adalah Lu Chen akan menolak datang mengenakan jubah raja dan. Karena, ada beberapa keluhan yang sulit didamaikan antara Lu Chen dan Kekaisaran Ruofeng karena orang tertentu. Dan hari ini, seorang utusan dari Kekaisaran Ruofeng kebetulan datang, dan Lu Chen datang mengenakan jubah raja dan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lu Chen adalah orang yang cerdas dan dia pasti tahu ini. Jika dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia mungkin akan datang mengenakan jubah Suantian. Oleh karena itu, Ming Hao merasa khawatir. Jika Lu Chen tidak mengenakan jubah dan wang, dia pasti tidak akan mampu menekan utusan Kekaisaran Ruofeng. Utusan itu adalah seorang ahli bela diri yang sangat kuat. Hal lain yang sangat penting adalah bahwa dinasti Yongming adalah yang terlemah di antara 99 negara bawahan Kaisar Ruofeng. Oleh karena itu, Ming Hao berharap agar semua negara tahu bahwa dia dilindungi oleh Raja dan Agung tingkat ke-9 dan mendapat dukungan dari kota dan. Dia sangat kuat. Negara lain sebaiknya tidak memprovokasi dinasti Yongming, jika tidak mereka akan menanggung akibatnya. Ming Hao berjalan ke panggung tahta dan melihat sekeliling. Ketika dia tidak melihat Lu Chen, jantungnya berdebar kencang. Lu Chen, kamu tidak akan datang, kan? Ia melihat sekeliling lagi. Semua pejabat militer bersikap rendah hati dan patuh, dan para kerabat kerajaan sangat gembira. Hanya utusan dari berbagai negara yang bersikap sombong dan acuh tak acuh. Beberapa dari mereka mencibirnya dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Jantungnya berdebar lagi. Lu Chen, mengapa kamu belum datang? Kalau kamu tidak segera datang, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengendalikan bajingan-bajingan ini. Dia melirik ke arah kerumunan lagi dan mendapati bahwa bukan hanya Lu Chen yang tidak ada di sana, tetapi adiknya Ming Yue juga tidak ada di sana. Dia sedikit mengernyit, dan jantungnya berdebar kencang. Kakakku berjanji akan mengundang Lu Chen, tapi kenapa adikku belum datang juga? Oh tidak, apakah bocah Lu Chen ini akan menyukai saudara perempuanku dan menculiknya? Tapi Lu Chen tidak bodoh, mengapa dia harus melakukan ini? Kalau kamu suka sama adikku, bilang aja langsung. Gimana aku bisa nolak? Apa yang kau pikirkan? Jika kau tidak ingin naik tahta, kembalilah dan jangan buang-buang waktu kami. Sebuah suara dingin membuyarkan lamunan Ming Hao. Ming Hao mendongak dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah utusan Kekaisaran Ruofeng. Utusan yang dikirim negara lain semuanya pejabat dan menteri, dan mereka semua terlihat agak sederhana. Namun, utusan yang dikirim oleh Kekaisaran Ruofeng adalah seorang jenderal terkenal. Dia mengenakan baju besi dan membawa kapak perang, tampak garang dan ganas. Penampilannya dalam acara yang meriah seperti itu benar-benar pengganggu. Nama jenderal itu adalah He Xiong. Dia adalah komandan garnisun Kekaisaran Ruofeng yang ditempatkan di perbatasan dinasti Yongming. Dia tidak hanya memimpin sejumlah besar pasukan, tetapi dia juga memiliki kultivasi yang tinggi dan kekuatan tempur yang kuat. Kekaisaran Ruofeng mengirimnya ke sini untuk mengintimidasi Ming Hao dan tidak memiliki niat baik. Jenderal He benar, Anda harus naik tahta sesegera mungkin. Kami sedang terburu-buru untuk kembali dan melapor. Jika Anda belum memutuskan apakah akan naik tahta atau tidak, mengapa Anda tidak memberitahu negara kami? Mengapa Anda membuat kami datang jauh-jauh ke sini? Seorang anak laki-laki berambut kuning yang bahkan belum tumbuh rambutnya ingin menjadi penguasa suatu negara. Bisakah kau melakukannya? Benar sekali, kalau itu tidak berhasil, orang lain bisa naik tahta. Para utusan dari negara lain menggemakan He Xiong, melontarkan komentar-komentar sinis dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Ming Hao.
Para pejabat militer dinasti Yongming sangat marah hingga wajah mereka membiru saat melihat semua utusan itu berbicara kasar. Khususnya beberapa jenderal yang dipimpin Xin Yue sangat marah namun tidak dapat menunjukkannya. Sekarang adalah saat yang penting bagi Ming Hao untuk naik tahta. Bahkan jika Anda sangat marah, Anda harus menutup mata dan menahannya. Saya akan segera naik tahta, harap bersabar. Ming Hao juga menahan amarahnya dan berbicara dengan ringan. Baiklah, itu bagus. He Xiong tertawa, seakan-akan ia adalah seorang ayah yang sedang memberi pelajaran kepada putranya, sungguh menyebalkan. Ming Hao mengabaikan He Xiong, menenangkan dirinya, dan mengikuti pejabat pimpinan ke upacara penobatan. Pertama sujud ke langit, kedua sujud ke bumi, ketiga sujud untuk perdamaian dan kesejahteraan negara dan rakyat. Upacara sudah selesai, Ming Hao mulai melangkah menuju tahta. Selama dia mencapai puncak panggung dan duduk di tahta, dia akan menjadi penguasa baru dinasti Yongming. Namun sebelum Ming Hao bisa menaiki tangga, He Xiong kembali membuat masalah. Tunggu sebentar, sebelum kau naik tahta, izinkan aku memberitahu apa yang diinginkan pangeran tertuaku. He Xiong berkata dengan dingin. Saya naik tahta, apa hubungan pangeran tertua kekaisaran Rufeng dengan saya? Ming Hao bertanya dengan tidak senang. Apa maksudmu dengan raja ini? Kau bahkan belum resmi naik tahta, dan sekarang kau menyebut dirimu raja. Apa kau tidak sedikit tidak sabar? He Xiong mencibir dan menamparkan wajah Ming Hao sebelum langsung ke pokok permasalahan. Seperti yang diketahui semua orang, pangeran tertuaku adalah pewaris kekaisaran Rufeng. Dalam waktu dekat, pangeran tertua akan menjadi kaisar kekaisaran Rufeng. Dan negaramu adalah negara bawahan kekaisaran Rufeng. Terus terang saja, kau hanyalah raja bawahan pangeran tertua. Kau tidak mematuhi perintah pangeran tertua. Apa kau ingin memberontak? Pangeran tertua punya permintaan. Tolong beritahu aku apa yang kau inginkan. Ming Hao bertanya sambil mengerutkan kening. Kamu tahu bahwa pangeran tertua selalu mencintai putri Ming Yue dan ingin menikahinya. He Xiong berkata, terakhir kali kau menolak pangeran tertua, dia tidak menaruh dendam padamu, tetapi dia berharap kau akan menyetujui pernikahan ini saat kau naik tahta. Bagaimana jika raja tidak setuju? Ming Hao menahan amarahnya. Apakah ini lamaran pernikahan? Ini adalah penghinaan dan tindakan mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang. Jika kau tidak setuju, kurasa tahtamu tidak akan stabil. He Xiong berkata dengan dingin, kata-katanya penuh ancaman, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Ming Hao. Perkataan, tindakan dan perbuatan He Xiong membangkitkan kemarahan dan kemurkaan puluhan juta orang di tempat kejadian. Utusan dari kekaisaran angin tajam itu terlalu keji. Usir dia. Putri Ming Yue adalah harta karun negara kita. Kita tidak boleh menikahkannya dengan binatang buas dari kekaisaran angin tajam. Bunuh utusan kekaisaran angin tajam. Rakyat berteriak marah dan terus membuat kerusuhan. Keadaan menjadi kacau dan bahkan para pengawal istana yang bertugas menjaga ketertiban pun hampir tidak dapat mengendalikannya. 202 Bab 202, Ekspedisi Utara. He Xiong menutup mata terhadap kemarahan puluhan juta orang, tetap tidak tergerak, dan mengintensifkan ancamannya kepada Ming Hao, kekaisaran Rufeng adalah penguasa dinasti Yongming. Anda harus memberikan apapun yang diinginkan pangeran tertua kami. Jika tidak, saat Anda naik tahta, perang antara kedua negara akan dimulai. Sebaiknya Anda memikirkannya dengan matang. Menikahi seorang putri dengan imbalan perdamaian adalah hal yang berharga. Menjadi saudara kekaisaran angin tajam adalah hal yang baik. Mengapa kamu tidak setuju? Kau sangat beruntung karena pangeran tertua melamarmu. Apa lagi yang kau inginkan? Cepatlah dan setujui itu. Kalau tidak, jika Jenderal He marah, kamu mungkin tidak akan bisa naik tahta. Para utusan dari berbagai negara mengobarkan api dan menambah bahan bakar ke dalam api, dan tidak ada satupun dari mereka yang punya niat baik. Sekalipun kedua negara sedang berperang, raja ini tidak akan membiarkan putri Ming Yue menikah dengan kekaisaran angin tajam. Ming Hao menatap He Xiong dengan dingin dan menjawab dengan nada tegas. Kau tak mau menerima roti panggangku, jadi kau akan minum anggur sebagai hukuman. Wajah He Xiong langsung menjadi gelap dan dia melepaskan kapak perang dari bahunya, seolah-olah dia mengancam nyawa Ming Hao. Melihat ini, Xin Yue segera memimpin 4 pria kuat untuk berdiri di depan Ming Hao. Bisakah kalian semua menghentikan jenderal ini? He Xiong tertawa keras dan memandang Xin Yue dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah semut. Orang-orang kuat seperti Xin Yue hanya berada di alam Yuan dan tingkat pertama dan sama sekali bukan tandingannya. Terutama Xin Yue, yang baru saja menerobos dan bahkan belum mengkonsolidasikan kultivasinya. Auranya tidak stabil dan dia bisa dibunuh dengan lambaian tangannya. Bagaimana dinasti Yongmingmu dapat melawan kekaisaran Rufeng kami dengan kekuatan yang terbatas? He Xiong berkata dengan nada meremehkan, biar kutunjukkan padamu apa itu keputusasaan. Setelah berkata demikian, He Xiong melepaskan auranya, lalu aura mengerikan menyeruak keluar, membentuk tekanan dahsyat yang menyelimuti semua orang dalam radius 10 kaki. Puncak alam Yuan dan tingkat kedua. Meskipun tekanan ini tidak banyak berpengaruh pada Xin Yue dan yang lainnya, namun berdampak besar pada Ming Hao.
Ming Hao hampir tidak bisa bernapas. Lindungi Raja, Xin Yue berteriak keras dan hendak memimpin kerumunan untuk maju menyerang He Xiong. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang dahsyat tiba-tiba menyebar, bagaikan lautan kekuatan jiwa, menyapu bersih tekanan He Xiong. Semua orang merasakan kelegaan, kekuatan jiwa. He Xiong tertegun, lalu menjadi geram, siapa yang berani mematahkan tekananku? Itu Raja Bendan. Suara yang agung terdengar, bagaikan guntur yang menggelegar, mengejutkan semua orang. Tinggi di langit, seorang pria dan seorang wanita muncul, perlahan terbang menuju tahta. Pria itu berusia tidak lebih dari 16 atau 17 tahun, mengenakan jubah dan wang merah dengan 9 pola dan wang emas yang berkilauan di atasnya. Dia tampak mengintimidasi tanpa terlihat marah, dan memandang rendah semua orang. Wanita itu kira-kira seusia dengan pria itu. Dia mengenakan jubah Phoenix dan cincin emas di kepalanya. Dia memiliki fitur wajah yang cantik dan sosok yang seringan burung pipit. Dia seperti bulan terang yang jatuh ke bumi. Pada saat ini, puluhan juta orang di tempat kejadian mendongak, semua mata tertuju pada kedua pria itu. Raja Pil Agung tingkat ke-9. He Xiong terkejut dan hanya memiliki satu pertanyaan dalam benaknya, mungkinkah Dan Cheng ingin ikut campur dalam urusan duniawi? Niat membunuh yang baru saja muncul dalam benaknya terhadap Ming Hao lenyap tanpa jejak saat ini. Para utusan dari berbagai negara semuanya berubah warna dan saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Raja dan Agung tingkat 9 muncul di dinasti Yongming, dan muncul saat Ming Hao naik tahta. Apakah itu berarti Ming Hao mendapat dukungan dari kota dan di belakangnya? Jika ini benar, itu akan menjadi masalah besar. Akankah berbagai sarkasme mereka terhadap Ming Hao mendatangkan masalah bagi negara mereka? Raja dan Agung ada di sini. Terdengar sorak-sorai di tempat kejadian, bergema di langit dan bumi. Kemunculan Lu Chen merenggut semua kejayaan, termasuk kejayaan Ming Hao dan He Xiong. Ming Hao menghela napas lega, akhirnya dia sampai. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. He Xiong tampak seperti hendak kehilangan kesabarannya, tetapi tidak ada pasukan di sisinya ketika dia naik tahta, jadi tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. He Xiong sepenuhnya mampu membunuhnya dan kemudian melarikan diri dengan mudah. Kalau saja Lu Chen datang selangkah lebih lambat, dia mungkin akan menjadi orang yang mengambil mayatnya. Apakah kamu Lu Chen? He Xiong menatap Lu Chen dan merasakan aura kuat Lu Chen, yang benar-benar mengalahkan auranya sendiri. Dia tampak sedikit tidak wajar. Tentu saja, sebagai jenderal penting Kekaisaran Ruofeng, dia secara alami memperoleh beberapa informasi dan tahu tentang Lu Chen, termasuk dendam antara Lu Chen dan Han Yi, dan fakta bahwa Kekaisaran Ruofeng telah mengirimkan beberapa pasukan untuk melenyapkan Lu Chen dan seterusnya. Kali ini, selain mengancam Ming Hao dan melamar pangeran tertua, dia juga memiliki misi penting, yaitu memastikan apakah Lu Chen adalah Raja dan Agung tingkat 9 dan apakah kota dan mendukung dinasti Yongming. Sekarang kita telah mendengar dan melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa Lu Chen mengenakan jubah Raja dan dengan 9 pola Raja dan yang menyala, dan dia tidak diragukan lagi adalah Raja dan Agung tingkat ke-9. Tapi dia belum mengetahui apakah ada bayangan Dan Cheng di belakang Lu Chen, dan ini sangat penting. Jika dipastikan Dan Cheng mendukung dinasti Yongming, maka dinasti Yongming tidak dapat diprovokasi. Rencana Kekaisaran Ruofeng untuk menyerang dinasti Yongming harus ditunda tanpa batas waktu atau bahkan dibatalkan secara permanen. Alasannya sederhana, kota dan terlalu kuat, dan dapat menghancurkan Kekaisaran Ruofeng hanya dengan jentikan jarinya. Kamu adalah air, beraninya kamu memanggil raja dan ini dengan namanya. Begitu Lu Chen melihat baju zirah di tubuh He Xiong, dia tahu bahwa dia berasal dari Kekaisaran Ruofeng, jadi dia sengaja menatap He Xiong dengan dingin. Saya He Xiong, Jenderal Kekaisaran Ruofeng yang bertanggung jawab atas ekspedisi selatan. Saya harap Raja dan Agung akan memaafkan saya atas kata-kata kasar saya. He Xiong mengerutkan kening dan harus lebih tunduk. Tidak mungkin, status Raja dan Agung tingkat ke-9 terlalu menonjol dan tidak dapat ditandingi oleh seorang jenderal biasa seperti dia. Kembalilah dan suruh tuanmu mengganti gelarmu. Jangan taklukkan selatan, taklukkan utara. Lu Chen tidak menatap He Xiong dengan baik dan berbicara terus terang. Masih menaklukkan selatan, taklukkan adikmu. Bagian selatan Kekaisaran Ruofeng adalah perbatasan dengan dinasti Yongming. Arti dari penaklukan bagian selatan adalah menaklukkan dinasti Yongming. Bolehkah aku membiarkanmu menaklukkan Zheng Bei? He Xiong tertegun dan wajahnya berubah gelap saat itu juga. Di sebelah utara Kekaisaran Ruofeng ada kekaisaran kuat lainnya. Jika kau ingin aku menaklukkan wilayah utara, bukankah itu berarti aku akan berperang dengan kekaisaran itu? Kedua kerajaan itu memiliki kekuatan yang sama, jadi mustahil bagi mereka untuk berperang atau menaklukkan satu sama lain. Jika kita ingin menaklukkan, kita harus mencari negara yang lemah, seperti dinasti Yongming Anda. Taklukkan saja wilayah utara, kenapa harus menaklukkan wilayah selatan? Apakah kamu sanggup? Lu Chen mencibir, selama pangeran tertua kita bersedia menaklukkan, kita dapat menaklukkan negara-negara kecil di selatan sesuka hati. He Xiong berkata, mengacu pada dinasti Yongming.
Itu belum tentu benar. Seperti kata pepatah lama, segala sesuatunya berubah seiring waktu. Siapa tahu, negara kecil di selatan mungkin akan menaklukkan kekaisaran Ruofeng milikmu. Lu Chen terus menatap He Xiong dengan dingin dan berkata dengan ringan. Anda bercanda, Raja Dan. Negara kecil di selatan hanyalah negara bawahan kekaisaran Ruofeng kita. Negara itu hanya bisa ditaklukkan. Bagaimana mungkin negara itu memiliki kemampuan untuk melakukan penaklukan balik? Ketika He Xiong mendengar Lu Chen meremehkan negaranya sendiri, dia tentu saja menanggapi dengan ketidakpuasan. Kita harus menunggu dan melihat apakah kita punya kemampuan atau tidak. Lu Chen terlalu malas untuk membuang waktu berbicara dengan He Xiong, dan berkata langsung, Ming Hao ingin naik tahta, mengapa kamu tidak menyingkir? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin naik tahta sendiri? 203 Bab 203 Pikiran yang salah. Raja dan Agung salah paham. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin berbicara dengan Raja Ming Hao tentang sesuatu. He Xiong bergegas menjelaskan, jika kau ingin mengatakan sesuatu, tunggulah sampai Ming Hao naik tahta. Apa yang kau lakukan di sini, seorang jenderal? Kata Lu Chen, tidak, masalah ini diinstruksikan oleh pangeran tertua kita dan harus diajukan ketika Ming Hao naik tahta. Meskipun He Xiong takut pada Lu Chen, dia menolak untuk menyerah dalam masalah ini. Dia melihat wanita cantik di samping Lu Chen dan berkata, itu pasti Putri Ming Yue, kan? Pangeran tertua kita berkata bahwa aku harus membawa Putri Ming Yue pergi, kalau tidak dia tidak akan pernah menyerah. Maksudmu, kekaisaran Ruofengmu bahkan tidak menganggap serius Raja Danku. Apakah kau akan membawa pergi orang-orang Raja Danku? Lu Chen berkata dengan dingin. Putri Ming Yue adalah orangnya Raja Dan Agung. Lalu apa hubungan antara Putri Ming Yue dan kamu? Mendengar ini, wajah He Xiong tiba-tiba berubah dan dia merasa ada sesuatu yang tidak baik. Apa hubungannya? Itu bukan urusanmu. Kapan giliranmu untuk menanyakannya? Melihat orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya, Lu Chen kehilangan kesabarannya, memperlihatkan warna aslinya, dan menghadapinya secara langsung. Namun, pernyataan ini membuat He Xiong tercengang, tetapi membuat puluhan juta orang di tempat kejadian menjadi sangat gembira. Raja ramuan hebat peringkat ke-9 benar-benar begitu mendominasi. Beginilah seharusnya kita menghadapi He Xiong. Apakah kamu dan Putri Ming Yue? He Xiong tergagap saat berbicara, pikirannya kacau. Jika Lu Chen dan Ming Yue bersama, apa yang akan dilakukan pangeran tertua? Bayinya sudah dalam keadaan kacau, bagaimana menurutmu? Lu Chen tertawa dan mulai menggoda He Xiong. Lu Chen merasa meskipun He Xiong ganas, dia mungkin telah bertempur dalam terlalu banyak pertempuran dan pikirannya tidak begitu tajam, jadi dia memutuskan untuk menggali lubang dan menguburnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, terdengar seruan di tempat kejadian dan semua orang terkejut. Tidak heran jika Raja dan Agung tingkat ke-9 muncul di ibu kota kekaisaran. Ternyata dia telah lama jatuh cinta dengan wanita tercantik di dinasti Yongning dan mereka bahkan memiliki seorang anak. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Putri Ming Yue. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia menjadi milik Lu Chen. Tidak, Putri Ming Yue adalah wanita yang akan dinikahi oleh pangeran tertuaku. Beraninya kau menyentuh wanita milik pangeran tertua. He Xiong terkejut dan marah. Dia tidak peduli dengan Raja Pil Agung tingkat 9 dan mulai meraung di tempat, membingungkan yang benar dan yang salah, bahkan gagal membedakan antara pria dan wanita. Tidak, aku tidak berani menyentuh wanita pangeran tertuamu. Aku hanya menyentuh wanita pangeran tertuamu. Kau harus membedakan masalah ini dengan jelas dan jangan mengacaukan perintahnya, kalau tidak pangeran tertuamu tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Chen tersenyum tipis dan memberikan jawaban yang mengejutkan, hampir membuat He Xiong muntah darah. Lu Chen, aku datang ke sini bukan untuk mencari masalah denganmu, tapi kamu sendiri yang mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Jadi, jangan salahkan aku karena membunuhmu. He Xiong mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata dengan dingin. Raja Pil Agung tingkat 9 memang memiliki status yang sangat tinggi. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Dia telah memimpin pasukan dalam pertempuran selama bertahun-tahun dan memahami bahwa kurangnya kesabaran dapat merusak rencana besar. Kecuali dia mengetahui bahwa Lu Chen tidak memiliki dukungan dari Dan Cheng, dia akan berani membunuh Lu Chen dan membalaskan dendam Han Yi, jenius alkimia dari kekaisaran Ruofeng. Jika tidak, dia tidak akan berani bergerak gegabah, agar tidak membawa bencana bagi kekaisaran Ruofeng. Tapi sekarang, Lu Chen secara langsung mengolok-olok pangeran tertua, dan dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Kau bisa menipuku, tapi kau tidak bisa menipu tuanku. Kamu berani menyerangku di depan umum, apakah kamu tidak takut Dan Cheng akan mengetahuinya? Lu Chen mencibir, dan membawa Dan Cheng untuk menakut-nakuti He Xiong terlebih dahulu. Kalau tidak, apa tujuan jubah Dan Wang? Itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Dia bukan dari Dan Cheng, jadi ini satu-satunya cara. Jika Dan Cheng tahu, aku akan memikul tanggung jawab penuh dan mati sebagai tanda penebusan dosa. He Xiong menggertakkan giginya, melompat, mengangkat kapak perangnya, dan menyerang Lu Chen dengan sekuat tenaga.
Benar saja, dia tidak takut pada Lu Chen, dia takut pada Dan Cheng. Tetapi dia tidak tahan jika tuannya diolok-olok. Jadi dia harus mengambil tindakan, tetapi dia menahan diri dan tidak menyerang dengan sekuat tenaga. Lu Chen juga memperhatikan hal ini. Hanya karena He Xiong menyebut dirinya sebagai Jenderal Junior, dia tahu bahwa He Xiong memiliki kekhawatiran di dalam hatinya dan takut pada Dan Cheng. Mengaum, raungan binatang buas bergema di angkasa. Ruang pusaran dilepaskan oleh Ming Yue pada suatu titik waktu. Ruang pusaran itu tiba-tiba terpelintir, dan seekor macan tutul bersisik hitam tingkat keempat bergegas keluar dan menerkam He Xiong. Hewan peliharaan sang Raja Binatang. He Xiong terkejut, lalu mengayunkan kapaknya sekuat tenaga, menjatuhkan macan tutul bersisik hitam itu. Ketika He Xiong memutar kapaknya dan bersiap menebas Lu Chen, dia mendapati Lu Chen telah pergi, dan sebuah teriakan dingin datang dari belakangnya. Zantian, dengan tebasan pedang, awan hancur dan langit serta bumi berubah warna. Bilahnya menebas ke bawah, mengaduk lapisan gelombang udara dan menyebabkan ruang menjadi bergolak. Kekuatan pedang itu begitu berat hingga dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan puncak gunung, serta dapat membelah langit, seakan dapat menghancurkan segalanya. Itu adalah pukulan yang mematikan, datangnya dahsyat dan cepat, dan dalam sekejap mata, pukulan itu sudah mencapai dirinya. He Xiong ketakutan dan tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengangkat kapaknya untuk menghalangi. Ledakan, pedang dan kapak saling bertabrakan, menimbulkan ledakan memekakkan telinga yang mengguncang bumi. Sosok yang ditembakkan jatuh dari langit bagaikan anak panah. Itu adalah He Xiong. Dia dirobohkan oleh sebilah pisau, secepat anak panah. Di sisi lain, Lu Chen tetap tidak bergerak di udara. Dia hanya diam-diam meminum setetes esensi spiritual untuk memulihkan kekuatan fisiknya yang terkuras. Dia tampak baik-baik saja, auranya masih kuat, dan dia masih merasa luar biasa. Padahal sesungguhnya dia adalah orang yang lemah, berwajah cantik tetapi tidak ada manfaatnya. Dia menggunakan jurus Zantian, dan esensi sejatinya terkuras habis. Dia tidak punya pil energi spiritual untuk mengisinya kembali, jadi dia tidak bisa menahan pukulan dari Ah Sui. Tentu saja, bagaimana mungkin seseorang mengetahui situasi sebenarnya? Dia terlihat begitu tenang dan kalem, hanya berdiri di sana dengan santai, dan setiap gerakan yang dilakukannya menunjukkan betapa hebatnya dia berpura-pura. Lihatlah, di dataran seluas puluhan mil di bawah, puluhan juta penonton semuanya terkejut oleh kehebatan bertarungnya, terpesona oleh perilakunya, dan semuanya tergila-gila padanya. Raja dan Agung sungguh perkasa. Suara gemuruh terdengar silih berganti, bagaikan air pasang yang menghantam angkasa. Bahkan Putri Ming Yue di sampingnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Kuat sekali. Dengan kekuatan tingkat ke-6 alam transformasi roh, dia menebas seorang prajurit kuat di tingkat kedua alam Yuandan dengan satu serangan. Ini melintasi 5 alam kecil dan 1 alam besar. Tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Lu Chen yang memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Ming Hao juga diam-diam bersorak untuk Lu Chen. Dia melirik para utusan dan sedikit penghinaan melintas di matanya. Orang-orang idiot ini, beraninya kalian menggertakku dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dinasti Yongming. Buka mata anjing Anda dan lihat baik-baik. Dinasti Yongming memiliki raja dan agung tingkat 9. Apakah di negara kecil seukuran Buger kalian memiliki raja dan tingkat pertama? Raja Pil Agung tingkat 9 di negara kita tidak hanya merupakan tokoh terkemuka dalam seni alkimia, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, yang mampu membunuh orang kuat di alam Yuandan tingkat kedua. Apakah negara kecil terpencil Anda memiliki orang-orang kuat di alam Yuandan tingkat kedua? Nanti aku beritahu kau, bahwa Raja dan Agung tingkat 9 ini adalah kakak iparku. Raja ini memiliki hubungan dengan kota dan memiliki latar belakang yang sangat dalam. Begitu saja, Ming Hao memikirkannya dan pikirannya melayang ke samping. Dia memang punya pikiran yang bengkok, tapi sebenarnya itu bukan urusannya. Lu Chen harus bertanggung jawab. 204 bab 204 bagaimana itu bisa menjadi tingkat ke-9? Siapa yang meminta Lu Chen mengolok-olok pangeran tertua kekaisaran Ruofeng dan juga melibatkan Ming Yue? Ming Yue adalah orang yang pendiam dan tidak suka banyak bicara di depan umum. Karena dia tahu bahwa Lu Chen mencoba menipunya, dia tidak berbicara untuk mengklarifikasi. Hal ini pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Terlebih lagi, Lu Chen dan Ming Yue sama-sama berlatih di puncak utama Sekte Xuantian. Gua latihan mereka sangat dekat satu sama lain dan tidak banyak orang lain di sana. Siapa yang tahu jika sesuatu akan terjadi? Jadi, ketika Lu Chen mengatakan bahwa Ming Yue adalah wanitanya, Ming Hao merasa bahwa Lu Chen sedikit melebih-lebihkan. Itu jelas bukan masalahnya, tetapi itu mungkin saja. Karena Ming Yue bersedia, Ming Hao tidak akan pernah keberatan. Dengan saudara ipar yang begitu hebat, siapapun yang menentangnya adalah orang bodoh. Para utusan dari berbagai negara yang ditatapnya semuanya tampak pucat dan gemetar. Menurut pendapat mereka, dengan kematian Raja Ming, tidak ada lagi orang yang berkuasa di dinasti Yongming, dan kultivasi Ming Hao sungguh memalukan.
Itulah sebabnya mereka begitu tidak bermoral dan berani mempermalukan Ming Hao dengan berbagai cara. Jika mereka tahu bahwa ada seekor buaya besar yang tersembunyi di dinasti Yongming, dan bahwa dia adalah raja dan agung tingkat 9 yang kuat, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan sepatah kata pun kepada Ming Hao? Saya khawatir dia sudah menyanjung Ming Hao dan memberinya banyak pujian. Tepat di bawah singgasana, He Xiong berdiri dengan kapak di tangannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum tersadar. Kekuatan pedang Lu Chen tidak kalah darinya. Pedang itu benar-benar memotong energi sejati pelindung tubuhnya. Kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menangkis pukulan yang mengguncang bumi itu, tetapi sebagian energi sejati pelindung di tubuhnya terpotong oleh bilah pedang itu. Dia tidak mampu menahan semua kekuatan bilah pedang itu dan terhempas oleh kekuatan bilah pedang yang tersisa. Hingga kini, ia masih dihantui rasa takut. Jika kapak perangnya bukan senjata spiritual melainkan senjata tempur, akibatnya akan mengerikan. Seorang prajurit tingkat rendah pasti tidak akan mampu menahan pukulan itu dan pasti akan terpotong menjadi dua, beserta dirinya sendiri. Keterampilan bertarung macam apa ini? He Xiong bertanya dengan kaget. Zhan Tian, Lu Chen berkata dengan tenang. Kelas berapa? He Xiong bertanya lagi. Keterampilan tempur dan Cheng secara alami tidak ada bandingannya dengan dunia sekuler. Lu Chen tersenyum menghina dan tidak memberikan jawaban langsung, tetapi menjawab secara tidak langsung, memberikan gambaran umum. Sedangkan untuk rincian spesifik mengenai keterampilan bertarung, tentu saja, itu diserahkan kepada pria yang tidak begitu pintar ini untuk membayangkannya. Lu Chen juga tidak bodoh. Di permukaan, orang ini bertanya tentang keterampilan bertarung, tetapi sebenarnya dia sedang menguji latar belakangnya. Karena barang itu sudah diantarkan ke rumahnya, dia tentu saja terus membawanya keluar dari danceng dan menggali lubang yang dalam untuk He Xiong. Ya. Keterampilan bertarung danceng secara alami jauh lebih maju daripada keterampilan bertarung sekuler. He Xiong mengangguk, merasa bahwa dia juga telah menemukan sesuatu tentang Lu Chen. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lu Chen yang hanya berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-6, bisa bertarung dengannya hingga seri? Terlebih lagi, hasilnya seri dengan sedikit keuntungan. Tanpa keterampilan tempur tingkat tinggi, bagaimana Lu Chen bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Sekarang Lu Chen telah mengungkapkan bahwa keterampilan bertarungnya berasal dari danceng, dia pasti mempelajarinya dari Akademi Keterampilan Bertarung di danceng. Hanya istana keterampilan tempur di kota dan yang mempunyai keterampilan tempur tingkat tinggi seperti ini. Menurut legenda, istana keterampilan pertempuran kota dan dikendalikan oleh penguasa kota dan tidak sembarang orang bisa memasukinya. Hanya pejabat tinggi atau tokoh penting di kota dan yang memenuhi syarat untuk memasuki istana keterampilan tempur. Jadi, Lu Chen adalah pejabat tinggi di danceng atau tokoh penting di danceng. Dia pasti mendapat dukungan dari danceng. Memikirkan hal ini, tubuh He Xiong gemetar dan dia mengompol karena ketakutan. Untungnya, dia dirobohkan oleh Lu Chen dalam serangan sebelumnya. Jika dia telah menjatuhkan Lu Chen dan danceng menuntutnya, akan menjadi masalah kecil baginya untuk bunuh diri untuk meminta maaf, tetapi akan menjadi masalah besar jika dia melibatkan kekaisaran Ru Feng. Apa sekarang? Lebih baik memperbaiki kandang sebelum dombanya hilang. Raja dan Agung sungguh perkasa. He Xiong membuang kapak perangnya, berlutut dengan satu kaki, dan menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada Lu Chen sebagai seorang prajurit. Raja dan Agung sungguh perkasa. Ketika utusan dari berbagai negara melihat bahwa He Xiong telah menyerah, bagaimana mungkin mereka berani tetap bersikap pendiam? Dalam sekejap, ribuan utusan berlutut satu demi satu. Bukankah kau mengatakan akan membunuh Raja Bendan? Melihat ini, Lu Chen sangat senang. He Xiong telah jatuh ke dalam perangkap, jadi tidak perlu memukulnya lagi. Namun, dia tidak membiarkan He Xiong lolos begitu saja. Saat itu aku sedang impulsif. Tolong hukum aku, Raja dan Yang Agung. He Xiong sangat gugup dan ingin bertanggung jawab penuh, tidak ingin mendatangkan masalah bagi negaranya. Raja dan ini tidak tertarik untuk memberikan hukuman apapun. Jika kau ingin mengaku bersalah, pergilah ke Ming Hao. Dia adalah penguasa dinasti Yongming. Lu Chen berbicara dengan tenang, auranya tidak berubah, suaranya kuat dan mengintimidasi tanpa kemarahan, dan dia bertindak sangat baik. Saya telah bertindak gegabah, mohon hukumlah saya, Raja Ming Hao. He Xiong berbalik dan berlutut ke arah Ming Hao tanpa berpikir. Dengan dia memimpin, utusan dari berbagai negara berbalik dengan gemetar dan berlutut di hadapan Ming Hao. Namun, utusan dari berbagai negara tidak meminta maaf, tetapi meminta Ming Hao untuk memaafkan kesalahan mereka sebelumnya. Hari ini adalah hari penobatanku. Semua kesedihan akan hilang. Ming Hao mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, silakan berdiri dan saksikan upacara ini dengan saksama. Harus dikatakan bahwa Ming Hao memang memiliki sikap seperti seorang kaisar dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Meskipun Ming Hao benar-benar ingin membunuh He Xiong dan para utusan itu, dia tidak akan benar-benar melakukannya. Dia masih harus berusaha keras di permukaan.
He Xiong dan utusan dari berbagai negara mengungkapkan rasa terima kasih mereka, lalu minggir dengan sedih dan menyaksikan Ming Hao naik tahta. Saat Ming Hao melangkah ke atas tahta dan duduk di atasnya, puluhan juta orang merasa gembira dan berlutut serempak, dan sorak-sorai yang menggetarkan bumi pun terdengar. Hidup Raja Ming Hao. Sejak saat itu, dinasti Yongming memasuki era Raja Ming Hao. Apa yang terjadi di atas tahta segera menyebar ke Kekaisaran Ruofeng melalui mata-mata. Ketika pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng menerima berita itu, dia merasa bahwa situasinya serius dan segera pergi ke paviliun Dadan untuk berdiskusi dengan Han Yi. Meskipun Han Yi dan Lu Chen sama-sama berada di kota dan untuk mengikuti penilaian Raja Dan, Han Yi terlalu menderita di tangan Lu Chen, jadi ia mengambil jubah Raja Dan pergi dengan marah. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Chen di kota Dan. Dia hanya tahu bahwa pangeran tertua membantunya membalas dendam dan mengerahkan kekuatan yang ditanam di dinasti Yongming. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lu Chen dan hampir membantai sekte seni bela diri yang memiliki dendam terhadap Lu Chen. Pada akhirnya, dia memprovokasi orang kuat yang tidak dapat dijelaskan dari dunia luar dan membunuh semua pasukan yang dikirim oleh pangeran tertua. Dia juga ditangkap oleh Pertapa Sakti dan dibawa ke Paviliun Dan Agung. Di sana dia menanyai Master Paviliun dan meminta sejumlah besar sumber daya. Karena itu, pimpinan Paviliun besar dan sangat murka, namun ia terhindar dari hukuman berkat perlindungan gurunya. Meskipun demikian, ia masih dimarahi oleh tuannya, dikurung dalam ruangan kecil yang gelap untuk membuat pil, dan tidak diizinkan keluar selama beberapa bulan. Tentu saja, dengan sifat pemarahnya, dia semakin membenci Lu Chen. Sekarang setelah pangeran tertua memberitahunya bahwa Lu Chen adalah Raja Dan Agung tingkat 9, matanya membelalak. Ketika Lu Chen mengikuti ujian Raja Dan, ia memang memiliki penampilan yang luar biasa. Banyak orang meramalkan pada saat itu bahwa jika Lu Chen mengenakan jubah Raja Dan, ia akan menjadi Raja Dan tingkat keempat atau Raja Dan tingkat kelima. Tapi bagaimana bisa mencapai level 9? Tidak peduli apapun yang dikatakan pangeran tertua, dia tidak mempercayainya. 205 bab 205 10.000 topi hijau. Selama periode ini, Han Yi dikurung di sebuah ruangan gelap kecil untuk membuat pil, dan tidak menyadari urusan duniawi. Gurunya juga menemukan salinan rahasia Master Alkimia, yang memungkinkannya membuat terobosan dalam alkimia. Sekarang dia juga telah menyalakan 5 pola Raja Alkimia, dan seharusnya tidak lebih buruk dari Lu Chen. Sekarang dia mendengar bahwa Lu Chen bukan Raja Dan tingkat keempat atau kelima, tetapi Raja Dan tingkat ke-9. Betapa malunya dia. Dia adalah jenius alkimia nomor 1 di Kekaisaran Ruofeng. Bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan dengan si Lu Chen si tukang desa itu? Pangeran tertua tidak peduli apakah Han Yi mempercayainya atau tidak, karena masalah itu tidak penting baginya. Yang lebih penting adalah dia mendengar bahwa Lu Chen dan Putri Ming Yue telah melahirkan bayi bersama, yang membuatnya sangat marah. Menurut laporan mata-mata, Lu Chen kemungkinan memiliki latar belakang danceng, yang membuatnya sangat gelisah. Dia pada dasarnya curiga dan merasa bahwa informasi mata-mata itu diragukan dan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, dia berharap untuk pergi ke danceng melalui guru Han Yi untuk mengetahui latar belakang Lu Chen yang sebenarnya. Jika Lu Chen benar-benar direkrut oleh danceng, maka dia harus menyerah dan menelan semua amarahnya. Jika Lu Chen membual, maka dia akan membalas dendam dan mengerahkan pasukan untuk membantai dinasti Yongming, menangkap Lu Chen, dan memotong-motongnya. Di Paviliun Dan Agung di Kekaisaran Ruofeng, orang yang berstatus tertinggi dalam alkimia bukanlah Master Paviliun Agung, melainkan orang penting yang kembali dari kota dan untuk pensiun. Orang ini adalah ahli alkimia Han Yi, Raja Alkimia Agung tingkat 7. Setelah bertemu dengan Pangeran Tertua, Raja Dan Agung tingkat 7 ini menyetujui permintaan Pangeran Tertua dan pergi ke kota Dan secara langsung. Dia memiliki beberapa koneksi di kota Dan dapat memeriksa segala sesuatu tentang Lu Chen di kota Dan. 10 hari kemudian, Raja Dan Agung tingkat ke-7 kembali dan memberitahu Pangeran Tertua apa yang telah diketahuinya. Pada saat yang sama, He Xiong juga kembali. Setelah Ming Hao naik tahta, He Xiong tinggal di dinasti Yongming selama beberapa hari dan baru sekarang bergegas kembali ke ibu kota kekaisaran. He Xiong pergi ke kediaman Pangeran Tertua secepat mungkin. Melihat wajah Pangeran Tertua yang muram, dia menceritakan semua yang terjadi di dinasti Yongming. Akhirnya, He Xiong berkata dengan sedikit bangga, untungnya, aku tidak membunuhnya, kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana jika aku membunuh Lu Chen. Jika aku membunuhnya, apa akibatnya? Pangeran Tertua berkata dengan muram. Lu Chen memiliki latar belakang danceng. Jika kita membunuhnya, kemarahan danceng akan berada di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Aku telah menghindari bencana bagi negara. He Xiong merasa senang terhadap dirinya sendiri dan merasa telah memberikan kontribusi besar karena masalah ini. Wah, sebuah tamparan terdengar. He Xiong dipukuli begitu keras hingga ia melihat bintang-bintang dan ada bekas tamparan di pipi kirinya.
Brengsek, pangeran tertua sangat marah, menunjuk He Xiong dan berteriak, dasar bodoh, kau dikhianati oleh Lu Chen, dan kau masih membantunya menghitung uang. Kau benar-benar mempermalukan kekaisaran Ruofeng. Kukatakan padamu, Lu Chen hanya menggertak, dia sama sekali bukan dari Danceng, dia hanya mencoba menakut-nakutimu. Dia adalah Raja Pil Agung tingkat 9. Tidak ada alasan bagi kota Pil untuk tidak merekrutnya, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak memasuki kota Pil. He Xiong kebingungan dan merasa dirinya dianiaya. Tuan Han Yi pergi ke kota dan untuk memeriksanya sendiri. Kota dan tidak mengetahui peringkat alkimia Lu Chen dan belum merekrut Lu Chen secara resmi. Pangeran tertua berkata dengan marah, Lu Chen menggunakan kulit harimau kota dan untuk menjebakmu, lalu kau ketakutan setengah mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, He Xiong berdiri di sana dengan linglung, sudah terlambat untuk menyesal. Lu Chen bukan dari Danceng, bagaimana dia bisa menebak? Lu Chen mengenakan jubah raja dan tingkat 9, yang memberi orang kesan bawah sadar bahwa dia berasal dari kota Dan. Mudah bagi orang untuk memiliki prasangka bahwa Lu Chen didukung oleh kota Dan. Pada saat itu, Lu Chen mengangkat Danceng lagi. He Xiong sangat terkejut sehingga dia tidak bisa tidak mempercayainya. Dengan wilayah dan kekuatan tempurmu, jika kau ingin membunuh Lu Chen, 10 Lu Chen akan mati. Kata pangeran tertua dengan nada getir. Saya telah gagal dalam tugas saya. Mohon hukum saya, Yang Mulia. He Xiong tampak pucat dan berlutut untuk mengaku bersalah. Lagi pula, aku sudah bilang padamu untuk membawa Putri Mingyue kembali apapun yang terjadi. Kenapa kau kembali dengan tangan hampa? Wajah pangeran tertua tampak muram, seolah-olah ada air yang keluar darinya. Putri Mingyue sudah menjadi wanita Lu Chen. Aku tidak berani membawanya kembali. He Xiong berkata cepat. Mengapa tidak? Pangeran tertua bertanya. Aku tidak berani membiarkan pangeran tertua memakai topi apapun. Melihat pangeran tertua tidak mengerti maksudnya, He Xiong hanya bisa tergagap dan berbicara. Topi apa? Pangeran tertua bertanya dengan mendesak. Topi hijau, He Xiong berkata dengan gemetar. Brengsek. Pangeran tertua menamparkan He Xiong lagi, menyebabkan sisi lain wajahnya membengkak. Saya pantas mati. He Xiong terus bersujud, mukanya bengkak seperti kepala babi yang sedang berlutut. Asalkan Putri Mingyue ada di sampingku, aku tak keberatan diselingkuhi. Kata pangeran tertua dengan tegas. Ah, si kepala babi tertegun dan begitu terkejut hingga ia lupa untuk bersujud. Kok aku nggak tahu kalau pangeran tertua punya hobi ini? Putri Mingyue, sesuai namanya, secantik bulan. Dia adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Pangeran tertua menghela napas, menatap atap, dan berpikir dalam-dalam, dia bukan hanya wanita tercantik di dinasti Yongming, tetapi bahkan di kekaisaran Ruofeng kita, aku khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Dia begitu cantik sehingga aku tidak bisa melupakannya, dan begitu cantik sehingga aku merindukannya siang dan malam. Tetapi Lu Chen dan dia bahkan punya bayi bersama. Dia telah mengkhianati pangeran tertua berkali-kali. Dia tidak lagi layak untuknya. He Xiong benar-benar tidak dapat menahannya lebih lama lagi, jadi dia meluapkannya begitu saja, berharap agar pangeran tertua akan melepaskan pikirannya terhadap Putri Mingyue. Brengsek, aku baru saja bilang aku tidak peduli topi hijau jenis apa yang kukenakan. Aku bisa memakai 10.000 topi, apalagi satu. Aku hanya menginginkan Putri Mingyue. Pangeran tertua melotot marah ke arah He Xiong dan berbicara dengan nada lebih tegas. Saya berharap dapat menebus kejahatan saya dan kemudian pergi ke dinasti Yongming untuk menangkap Putri Mingyue. He Xiong merasa heran dengan keberanian pangeran tertua untuk diselingkuhi, dan dia pun mengagumi hobinya yang aneh, maka dia pun mengajukan diri untuk menjadi suami yang diselingkuhi. Kamu tidak cukup baik untuk membantu, tetapi kamu selalu membuat masalah. Kami tidak membutuhkanmu untuk pergi. Pangeran tertua mendengus dan berkata, kali ini aku akan keluar sendiri. Aku tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran kecuali aku menangkap Putri Mingyue. Aku akan menemani pangeran tertua. He Xiong berkata cepat. Sampaikan perintah ini, kerahkan 3 pasukan, dan pangeran ini akan memimpin sendiri ekspedisi melawan dinasti Yongming. Kata pangeran tertua. Ya, Tuan, He Xiong menjawab. Pangeran ini akan membantai dinasti Yongming, membunuh Lu Chen, dan merebut Mingyue. Pangeran tertua menyipitkan matanya dan tersenyum sinis. Tawa yang mengerikan itu sepertinya berasal dari lembah kejahatan. Bahkan seorang jenderal yang tangguh seperti He Xiong pun merasakan dinginnya. Ming Hao menyingkirkan sejumlah pembangkang, mengambil alih kendali kekuatan militer nasional, dan secara bertahap mengamankan tahtanya. Lu Chen memenuhi janjinya untuk membantu Ming Hao naik tahta dan ingin meninggalkan dinasti Yongming. Sayangnya, Zhu Feichen tidak membiarkannya pergi, mengatakan bahwa tingkatan Lu Chen tidak cukup tinggi dan dia tidak akan mampu beradaptasi dengan energi spiritual yang tinggi di dunia sekuler. Lu Chen sangat marah karena dia tidak bisa pergi ke sekte cabang Suantian tanpa Zhu Feichen yang memimpin jalan. Jadi, Lu Chen menemukan tempat terpencil di puncak utama sekte Suantian, memperoleh beberapa bahan, dan membangun 2 susunan sihir.
Yang satu adalah susunan teleportasi, dan targetnya adalah Danceng. Dia masih ingat koordinat susunan penerima Danceng. Yang satunya lagi adalah lingkaran sihir penerima, yang akan digunakan saat dia kembali. Dia tidak ingin kembali melalui Kekaisaran Rufeng. 206 bab 206 hari itu. Lu Chen memiliki ingatan yang tidak lengkap tentang formasi. Dia tahu semua formasi di bawah level 9, dan sebagian formasi di atas level 9. Pencapaiannya dalam formasi cukup tinggi, tidak kalah dengan Raja Formasi. Dan Siti punya susunan penerima, jadi dia tinggal membangun susunan teleportasi kecil. Susunan teleportasi kecil yang dia bangun dengan tangannya sendiri sangat kuat, jauh lebih kuat daripada master susunan tingkat ketiga sebelumnya, Wang Bang. Selain itu, ia memperoleh pil binatang tingkat kelima dari Black Wind Savage Eagle. Pil binatang dari burung terbang paling cocok untuk menjadi inti dari susunan teleportasi, dan efeknya berkali-kali lebih kuat daripada reptil. Setelah mengaktifkan susunan teleportasi, ia diteleportasi ke susunan penerima di kota dan hanya dalam waktu 6 jam. Ia merasa puas dengan efisiensinya. Terakhir kali dia pergi ke kota dan bersama Bai Ningsuang, dia diteleportasi selama 7 hari 7 malam, dan dia hampir muntah. Waktu adalah uang, efisiensi adalah kehidupan. Setelah menghirup dalam-dalam energi spiritual yang kaya di Dan City, saya merasa rileks sekujur tubuh. Energi spiritual di kota dan ribuan kali lebih tinggi daripada energi spiritual di dunia sekuler. Bagaimana bisa tidak nyaman? Lu Chen memasuki kota dan mengenal tempat itu, dan pergi ke toko yang menjual batu roh untuk membeli beberapa barang terlebih dahulu. Batu roh tingkat rendah dan menengah tidak memiliki kualitas yang cukup untuk digunakan dalam memurnikan pil energi spiritual 3 pola. Lu Chen tidak lagi mempedulikannya dan langsung membeli batu roh tingkat tinggi. Sayangnya, setelah mengunjungi beberapa toko, dia menemukan bahwa tidak banyak batu roh berkualitas tinggi, dan dia hanya membeli 200 kg. Kalau begitu, belilah beberapa pil binatang buas. Tidak banyak pil binatang buas tingkat 4 yang tersisa. Akhirnya saya pergi ke beberapa apotek untuk mengisi kembali beberapa bahan obat langka. Setelah berbelanja, hanya beberapa ratus ribu koin kristal yang hilang dari kartu kristal, tetapi masih ada 3 juta koin kristal yang tersisa. Lu Chen sangat tidak puas. Dia membeli terlalu sedikit barang, terutama karena dia tidak memiliki cukup batu roh berkualitas tinggi, yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang dia harapkan. Dengan 300 kg batu roh berkualitas tinggi ini, paling banyak 3000 pil energi spiritual berpola 3 dapat disempurnakan. Setelah selusin Zantian, pada dasarnya semuanya akan habis. Di seluruh Dan City, di mana lagi seseorang dapat menemukan pil energi spiritual bermutu tinggi? Penginapan Yunlai. Setiap ruangan di sana memiliki ratusan kilogram energi spiritual berkualitas tinggi yang tersedia, jadi ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk dikunjungi. Lu Chen langsung pergi ke penginapan Yunlai dan menemukan Duan Xin. Duan Xin sangat gembira melihat Lu Chen datang dan ingin mengadakan jamuan untuk menghiburnya. Lu Chen dengan tegas menolak. Apa yang bisa dimakan? Dia datang jauh-jauh ke kota dan, bukan hanya untuk makan. Saya ingin 100.000 jin batu roh berkualitas tinggi dan 10.000 pil binatang tingkat kelima. Lu Chen langsung ke intinya. Begitu banyak. Duan Xin tertegun, ketakutan oleh mulut besar Lu Chen. Terakhir kali, Lu Chen memberikan pengalaman Dan Zun, dan atas nama Sang Zong, dia mengembalikan 10.000 kg batu roh berkualitas tinggi dan ribuan pil binatang tingkat 4. Sekarang Lu Chen membutuhkan 100.000 jin batu roh berkualitas tinggi dan 10.000 pil binatang tingkat 5. Itu adalah jumlah sumber daya yang sangat besar. Bahkan atasannya tidak dapat menyediakan begitu banyak sekaligus. Terlebih lagi, tidak mungkin memberikannya kepada Lu Chen secara gratis karena jumlahnya terlalu besar. Jadi, berapa banyak stok yang kamu punya? Lu Chen bertanya. 20.000 jin batu roh berkualitas tinggi, 5.000 pil binatang tingkat 4, dan ratusan pil binatang tingkat 5. Duan Xin berkata jujur, berikan semuanya padaku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 lembar perkamen dan memasukkannya ke dalam saku Duan Xin. Aku tidak akan mengambil sumber daya itu darimu dengan cuma-cuma. Ini adalah 2 salinan pengalaman Dan Zun. Apakah itu cukup? Sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Duan Xin mengangguk cepat, gembira, dan berkata, apalagi yang kamu butuhkan. Selama aku memilikinya, aku bisa memberikannya kepadamu. Sekte Sang sangat kaya dan pada dasarnya tidak kekurangan banyak hal, tetapi sangat membutuhkan bakat-bakat alkimia yang dilatih sendiri, terutama praktisi alkimia di tingkat Dan Zun. Terakhir kali, Lu Chen memberikan pengalaman Dan Zun, yang dipelajari oleh Raja dan tingkat 9 dari Sekte Sang, dan dengan demikian ia berhasil menembus ke tingkat Dan Zun. Ini telah menegaskan bahwa pengalaman Lu Chen dalam alkimia sangat efektif dan pencapaiannya dalam alkimia sangat tinggi. Pengalaman Dan Zun di tangan Lu Chen menjadi harta yang selalu diimpikan Sang Zong. Sekarang, Lu Chen membawa 2 salinan lagi pengalaman Dan Zun sebagai gantinya, dan Duan Xin tentu saja sangat menginginkannya. Selain batu roh dan pil binatang kelas atas, sepertinya aku tidak membutuhkan yang lain.
Kata Lu Chen, bagaimana kalau aku melapor pada atasanku dan mengirimi kalian 100 wanita muda dan cantik, termasuk manusia, manusia buas, dan monster. Sebelum Duan Xin selesai berbicara, Lu Chen menyela, jangan lakukan ini, aku serahkan rasa beratnya padamu. Kamu telah memberikan kontribusi besar bagi klan Sang, jadi kamu mendapatkan kehormatan ini. Aku tidak cukup memenuhi syarat. Kata Duan Xin, ini mudah, aku bisa mengambil kehormatan itu dan memberikannya kepadamu. Kata Lu Chen, sungguh. Duan Xin menelan ludahnya, agak tidak percaya. Sungguh, Lu Chen mengangguk setuju. Meskipun Duan Xin adalah seorang pengusaha, dia baik padanya dan banyak membantunya. Tentu saja, dia akan membalasnya jika dia punya kesempatan. Itulah kodrat manusia. Terkadang, bantuan perlu diberikan. Jika Anda selalu meminta bantuan orang lain tanpa memberi imbalan apapun, antusiasme mereka akan memudar. Kita harus lebih banyak melakukan perilaku seperti ini sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha, dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk hal tersebut. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Lu. Duan Xin menjilati bibirnya, dengan ekspresi ketidaksenonohan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. 100 cantik, semuanya muda dan cantik, semuanya cantik, dan semuanya memiliki bentuk tubuh yang bagus. Ada manusia, binatang, dan monster. Pasti menyenangkan memainkannya. Melihat ekspresi Duan Xin yang penuh nafsu, Lu Chen tidak bisa berkata apa-apa. Duan Xin ini baik dalam segala hal kecuali dia terlalu bernafsu dan lebih suka selera yang tinggi. Ada banyak orang seperti dia. Pada hari itu, Lu Chen masuk ke ruang Tianzi. Pada hari itu, semua batu roh berkualitas tinggi di ruang Tianzi diambil oleh Lu Chen. Pada hari itu, semua batu roh berkualitas tinggi di puluhan kamar kosong di penginapan Yunlai dijarah. Pada hari itu, pengawas yang bertanggung jawab atas ruang Tianzi memberitahu Duan Xin bahwa Lu Chen membobol setiap ruang Tianzi bagaikan perampok dan mengambil semua batu roh berkualitas tinggi yang paling berharga, tanpa meninggalkan apapun. Duan Xin hanya menertawakannya dan mengatakan kepada atasannya agar tidak ikut campur dalam urusan Lu Chen. Bahkan jika Lu Chen menghancurkan semua rumah Tianzi, dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tidak lama kemudian, Duan Xin mengirim Lu Chen sebuah cincin ruang angkasa. Barang-barang di dalamnya persis seperti yang dikatakan Duan Xin, 20.000 kg batu roh berkualitas tinggi, 5.000 pil binatang tingkat 4, dan ratusan pil binatang tingkat 5. Pada hari itu, Lu Chen bermeditasi dan berlatih, mempraktikkan teknik 9 naga kembali ke 1, mengaktifkan nadi naga api dan nadi naga racun, dan menyerap energi spiritual penginapan Yunlai. Kedua pembuluh darah naga itu bagaikan hantu kelaparan, melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka telah menyedot semua energi spiritual yang kaya di dalam dan di luar penginapan Yunlai, seolah-olah mereka telah kelaparan selama 100.000 tahun. Setelah energi spiritual dari penginapan Yunlai diserap, ia mulai menyerap energi spiritual dari kota dan 2 urat naga menyerap energi spiritual bersama-sama jauh lebih cepat daripada 1 urat naga, dan dapat mencernanya lebih cepat. Menjelang tengah malam, energi spiritual seluruh kota dan, yang ribuan kali lebih banyak daripada energi spiritual sekuler, secara bertahap menjadi lebih tipis. Sebagian besar masuk ke perut Lu Chen, diserap oleh 2 pembuluh darah naga, dan diubah menjadi energi sejati yang murni. Menjelang pagi, energi spiritual di kota dan telah hilang, dan bahkan energi spiritual di luar kota dan pun berkurang. Pada akhirnya, semuanya terserap. Penerima manfaat, Lu Chen, tidak membuat terobosan apapun, tetapi cadangan energi sejati dalam tubuhnya penuh dan kultivasinya mencapai puncak. Selama energi spiritual dan Cheng pulih, dia dapat menyerap semuanya lagi dan menerobos ke alam baru tidak akan menjadi masalah. Pada hari itu, energi spiritual kota dan tiba-tiba menghilang, dan orang-orang kuat keluar untuk mencari alasannya. 207 Bab 207 Siapa orang paling bejat di dunia? Para ahli ini tidak dapat menemukan alasan mengapa energi spiritual menghilang, karena kendali Lu Chen atas penyerapan energi spiritual semakin baik dan semakin tersembunyi. Kecuali mereka menunggu di luar pintu, tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa dialah yang melakukannya. Butuh waktu bagi energi spiritual dan Siti untuk pulih. Butuh setidaknya 2 hari. Selama 2 hari ini, Lu Chen berhenti berlatih dan fokus membuat pil. 2 hari kemudian, Lu Chen mengulangi trik yang sama dan berlatih pada malam hari hingga dini hari, ketika energi spiritual kota dan terkuras lagi. Kali ini, dia berhasil menembus tingkat ke-7 alam transformasi spiritual. Kekuatan dasarnya 2,8 juta pon. Dengan amplifikasi 2 urat naga, kekuatannya sendiri mencapai 8,4 juta kilogram. Dengan menggunakan jari matahari api, ditambah dengan penguatan rantai jimat Qi, setiap titik jari dapat menghasilkan kekuatan sebesar 25,2 juta kilogram. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bahkan jika dia bertemu dengan orang lemah tingkat kedua alam Yuandan seperti Wushu, dia dapat melawannya secara seri tanpa harus membunuh langit. Tetapi dia masih belum cukup baik untuk bertarung melawan orang kuat seperti He Xiong yang berada di puncak alam Yuandan tingkat kedua.
Terakhir kali aku menebas He Xiong dengan pedangku, aku dapat menguji seberapa besar kekuatan yang dimiliki He Xiong. Tingkat kedua alam Yuandan memiliki kekuatan dasar 20 juta jin. Nadi bela diri seorang pendekar seperti He Xiong tidaklah rendah, itu adalah urat bela diri tingkat Xuan dengan peningkatan 20%, yang akan meningkatkan kekuatannya sendiri sebesar 4 juta jin. He Xiong adalah seorang jenderal kekaisaran Ruofeng. Dia menguasai senjata dan keterampilan tempur terbaik. Keterampilan tempur tertinggi di dunia sekuler adalah level Xuan tingkat atas, yang meningkatkan keterampilan hingga 50%. Ketika He Xiong menebas dengan kapaknya, kekuatannya mencapai 36 juta kilogram, yang mana 10 juta kilogram lebih besar dari kekuatan jari Yan Yang. Kecuali dia menggunakan teknik pembunuh langit, Lu Chen bukanlah tandingan He Xiong. Sejujurnya, Lu Chen tidak mau menggunakan Zantian hanya karena dia seorang jenderal. Jika Kekaisaran Ruofeng mengirimkan prajurit yang lebih kuat, saya khawatir Zantian tidak akan cukup. Dalam analisis akhir, wilayahmu masih belum cukup tinggi. Lu Chen tidak punya ide lain. Dia terus memurnikan ramuan itu, menunggu energi spiritualnya pulih, dan terus menguras semua energi spiritualnya. Bagaimanapun, energi spiritual adalah sumber daya alam. Akan sia-sia jika Anda tidak mengambilnya. Siapapun yang mengambilnya tidak sama. Tidak perlu bersikap sopan. Lebih dari setengah bulan berlalu seperti ini. Begitu energi spiritual Danceng pulih, energi itu tiba-tiba terkuras habis. Para prajurit di Danceng tidak dapat berlatih dan sangat menderita. Lu Chen membangun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain, jadi dia secara alami menjalani kehidupan yang nyaman. Dia menerobos ke alam kecil dan mencapai tingkat ke-8 alam transformasi spiritual. Kekuatan dasarnya adalah 3.200.000 pon. Dengan satu serangan jari, itu berarti kekuatan sebesar 2.880 kg, yang mempersempit jarak antara dia dan He Xiong. Namun, semua batu roh berkualitas tinggi habis digunakan dan semuanya disempurnakan menjadi pil energi spiritual 3 pola. Di dalam Chaos Pearl, pil energi spiritual berpola 3 ditumpuk seperti gunung, sedikitnya 200.000 jumlahnya. Selama Lu Chen tidak menggunakannya untuk berlatih, itu dapat mendukungnya untuk menggunakan teknik pembunuh surga berkali-kali. Tentu saja, ini membutuhkan cairan esensi spiritual yang cukup. Botol saripati spiritual itu selalu terbatas. Setiap tetes yang Anda minum akan berkurang 1 tetes. Kalau saja Wanner ada di sini, pasti tidak akan ada masalah seperti ini, dan sebotol cairan saripati spiritual pun tidak ada apa-apanya. Seni sakral pohon suci milik Wanner sangat kuat, yang dapat mendukungnya untuk terus-menerus menebas langit. Pada hari ketika ia bertarung melawan binatang buas di gunung jahat besar, ia menebas ratusan kali. Pada hari ini, tepat saat Lu Chen menguras energi spiritual dari kota Dan, Duan Xin datang. Sejak Lu Chen memberikan kehormatan itu pada Duan Xin, dia jarang melihat Duan Xin. Ketika saya melihat Duan Xin hari ini, saya melihat bahwa berat badannya turun drastis dan semangatnya tidak seperti sebelumnya. Jelas bahwa dia terlalu memanjakan dirinya sendiri. Terkuras, Lu Chen tertawa dan berkata bercanda. Bagaimana mungkin, aku seorang pejuang, dan kerajaanku tidak lemah. Bagaimana mungkin aku bisa diperas kering oleh mereka? Itu hampir sama seperti jika aku memeras mereka sampai kering. Duan Xin memaksa dirinya untuk ceria dan menyeringai. Apakah hobi khusus Anda terpenuhi? Lu Chen tersenyum. Ya, aku sangat menyukai gadis iblis itu, dia sangat menawan. Dan gadis binatang buas itu juga baik, dia sangat liar. Ketika berbicara tentang hobi khususnya, mata Duan Xin sedikit berbinar dan dia menjadi lebih energi. Lain kali, carilah hantu perempuan yang penuh dengan sifat menyeramkan. Lu Chen berkata sambil tertawa. Aku punya ide ini, tapi hantu perempuan sulit ditemukan. Tak seorang pun bisa memanggil hantu dari dunia bawah. Duan Xin berkata dengan penyesalan. Lu Chen menatap orang ini dan benar-benar terdiam. Kalau ditanya siapakah orang paling bejat di dunia, siapa lagi kalau bukan Duan Xin? Apa yang kamu inginkan dariku? Lu Chen segera mengalihkan topik pembicaraan dan tidak berani lagi bicara omong kosong dengan Duan Xin. Begitu dia menyinggung hal itu, orang ini akan punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia benar-benar takut padanya. Saya menerima berita bahwa pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng memimpin pasukannya ke selatan, bersiap untuk membantai negara Anda, dinasti Yongming. Bila menyangkut bisnis, Duan Xin menjadi serius. Kapan itu terjadi? Lu Chen terkejut, bukankah He Xiong sudah membodohinya? Mungkinkah setelah He Xiong kembali, dia tidak akan bisa menipu pangeran tertua? Bagaimanapun juga, kenyataan bahwa Kekaisaran Ruofeng berani mengirimkan pasukan ke dinasti Yongming, berarti mereka tidak menanggapi serius dia, Raja dan Agung tingkat 9. Dengan kata lain, Kekaisaran Ruofeng mengetahui kebohongannya dan tahu bahwa dia tidak memiliki dukungan dari kota dan di belakangnya. Kalau tidak, meskipun Kekaisaran Ruofeng memiliki 100 keberanian, mereka tidak akan berani menyerang dinasti Yongming. Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Pasukan Kekaisaran Ruofeng telah berangkat.
Diperkirakan mereka akan mencapai perbatasan dinasti Yongming dalam waktu singkat. Duan Xin melirik Lu Chen dan bertanya, apakah kamu ingin kembali dan bergabung dalam pertempuran? Menurut adat istiadat para prajurit, selama mereka belum meninggalkan dunia sekuler, mereka harus berperang demi negaranya. Ketika seorang pejuang meninggalkan dunia sekuler dan bergabung dengan sebuah sekte, ia tidak lagi memiliki konsep negara. Pada saat itu, para pendekar akan mengutamakan sekte mereka, benua Yuanwu, dan menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka untuk melindungi ratusan juta manusia. Ketika wawasan Anda meluas, konsep Anda akan berbeda. Tentu saja aku akan ikut berperang. Aku tidak akan tinggal diam dan melihat negaraku diserbu. Lu Chen berkata dengan tegas. Berikan perintahku kepada pemimpin Paviliun Sang, dan kau dapat membawa kekuatan Paviliun Sang ke medan perang. Duan Xin menepuk bahu Lu Chen dan menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk membantu Lu Chen. Berdasarkan peraturan klan Sang, Paviliun Sang tidak berpartisipasi dalam perang antar negara sekuler. Namun, Duan Xin berterima kasih kepada Lu Chen karena telah memberinya kehormatan itu, dan dia ingin membalas budi Lu Chen, jadi dia secara pribadi memerintahkan Sang Ge untuk mengikuti Lu Chen ke medan perang. Terima kasih banyak. Lu Chen melirik surat itu dengan rasa terima kasih dan menerima surat itu dengan perintah. Kita adalah teman baik, tidak perlu bersikap sopan begitu. Duan Xin melambaikan tangannya dan berkata, ada satu hal lagi. Setelah beberapa saat, aku akan dipindahkan dari Dancheng, dan Yunlai In akan diserahkan kepada kepala aula lainnya. Kamu akan dipindahkan kemana? Mall, di suatu tempat. Di luar dunia, kota ini adalah kota besar yang mandiri. Barang-barang di sana lebih banyak dan lebih bagus daripada barang-barang di Dan City. Kota ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Apakah kamu punya batu roh dengan kualitas terbaik? Apa hebatnya batu roh bermutu tinggi? Kami juga punya batu roh bermutu tinggi. Kau harus pergi dan melihatnya jika kau punya kesempatan. Apa mata uang di sana? Itu masih koin kristal. Itu bagus. Setelah mengobrol dengan Duan Xin sebentar, Lu Chen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah tiba di susunan teleportasi di Dancheng, saya membayar biayanya, menyesuaikan koordinat teleportasi, dan langsung diteleportasi kembali ke dinasti Yongming. 208 Bab 208 Perbatasan. 6 jam kemudian, Lu Chen muncul di puncak utama sekte Xuantian. Susunan penerima menjadi tidak berguna setelah menerima Lu Chen. Lu Chen segera mencari Zhu Feichen, tetapi menemukan Zhu Feichen tidak ada di sana, jadi dia turun gunung dan langsung menuju Paviliun Dan. Sepanjang jalan, hanya ada sedikit pejalan kaki di seluruh istana. Yang ada hanya tim prajurit yang membangun benteng pertahanan. Suasananya hikmat dan menyedihkan, seolah-olah perang akan segera terjadi. Paviliun Dan, hanya ada satu tetua yang bertanggung jawab. Bai Ningsuang dan tetua lainnya tidak ada, begitu pula para pengawal yang menjaga paviliun. Sang tetua memberitahu Lu Chen bahwa pasukan kekaisaran Ruofeng sedang mendekat, dan Raja Minghao memimpin ketiga pasukan ke perbatasan untuk melawan musuh. Bai Ningsuang membawa seluruh kekuatan paviliun dan mengikuti Raja Minghao berperang. Lian Minghao secara pribadi memimpin pasukan ke medan perang, jadi Anda dapat membayangkan betapa buruknya situasi saat itu. Paviliun bisnis, biasanya ramai dengan orang, tetapi sekarang sepi. Paviliun Sang mematuhi aturan klan Sang dan tidak berpartisipasi dalam perang. Namun kedatangan Lu Chen memecah kesunyian paviliun bisnis dinasti Yongming. Kepala Paviliun Sang membaca surat Duan Xin dan segera menyerahkan kekuasaan Paviliun Sang kepada Lu Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim perlindungan pedagang di Paviliun Pedagang hanya memiliki beberapa ribu orang. Tidak akan terlihat bagus jika jumlah orang yang sedikit di medan perang, tetapi tim tersebut sangat kuat dan tetap merupakan kekuatan. Lu Chen memimpin tim pengawal pedagang keluar dari ibu kota, menuju utara dan langsung menuju perbatasan. Berbatasan, di mana-mana ada gunung-gunung dan tebing-tebing curam, dan tidak ada seorang pun di bukit-bukit miskin dan perairan yang buruk. Di antara kedua gunung tersebut terdapat sebuah jalur besar yang menjadi garis pertahanan terdepan bagi kekaisaran angin tajam. Di luar jalur itu, terbentang ribuan mil padang gurun, orang-orang meraung dan kuda-kuda meringkik, serta pasukan besar berkumpul, membentuk masa gelap yang tak terlihat ujungnya. Pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng memimpin 5 juta prajurit dan membentuk formasi serangan dengan momentum besar. Penguasa dinasti Yongming, Raja Minghao, secara pribadi berperang melawan musuh, memimpin 2 juta pasukan elit, maju melalui celah gunung, dan terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Kedua pasukan saling berhadapan, pedang terhunus, perang sudah di depan mata, dan suasana penuh pembunuhan memenuhi padang gurun yang luas. Pemanah siap, Lancers, bersiaplah, kavaleri, bersiap. Pasukan sayap kiri maju 100 kaki. Pasukan sayap kanan, angkat perisai kalian. Perintah militer yang agung bergema satu demi satu, bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di padang gurun yang kosong, memekakkan telinga. Perang akan segera dimulai. Saat berikutnya, sebuah suara terdengar, sedikit meredakan suasana tegang. Silakan keluar, Raja Minghao.
Pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng ingin berbicara denganmu. Saat suara itu berakhir, He Xiong memimpin 4 jenderal dan pangeran tertua yang mengenakan jubah naga hitam dan berkuda keluar. Di sisi lain, Ming Hao juga berkuda, ditemani oleh Putri Ming Yue dan 4 jenderal termasuk Xin Yue di belakangnya. Pasukan di kedua belah pihak berbaris perlahan hingga tiba di garis pertempuran tempat kedua pasukan saling berhadapan, lalu mereka berhenti dan saling memandang. Pangeran tertua memimpin pasukan besar untuk menyerbu perbatasan kita, dengan tujuan menghancurkan dinasti Yongming. Apa lagi yang ingin kau katakan? Ming Hao menatap pangeran tertua yang baru berusia 20 tahun dan berkata dengan dingin. Kita memiliki kesempatan untuk berdamai, tergantung pada apakah Anda dapat memanfaatkannya. Pangeran tertua tertawa, ceritakan padaku tentang hal itu. Kata Ming Hao, asalkan kau mengusir 1 orang, aku akan segera menarik pasukanku dan tidak akan pernah menyerang dinasti Yongming lagi. Kata pangeran tertua, siapa? Ming Hao tahu bahwa pangeran tertua memiliki permintaan ini, tetapi dia masih berpura-pura tidak tahu. Dia, pangeran tertua menatap Putri Ming Yue di samping Ming Hao, kekaguman di matanya berubah menjadi fanatisme, dan dia berkata dengan suara gemetar, Putri Ming Yue, sejak aku bertemu denganmu tahun lalu, aku telah jatuh cinta padamu. Aku merindukanmu siang dan malam dan tidak dapat menahan diri. Tidak ada wanita lain di dunia ini yang dapat menarik perhatianku. Betapapun manisnya kata-kata pangeran tertua, Putri Ming Yue tetap acuh tak acuh. Wajah cantiknya dingin dan dia bahkan tidak melihat ke arah pangeran tertua. Asalkan Putri Ming Yue mau menikah denganku, aku tidak hanya akan menarik pasukanku, tetapi juga akan menaklukkan dinasti Daliang dan dinasti Zhou, serta menyerahkan seluruh tanah kedua negara itu kepada dinasti Yongmingmu. Pangeran tertua menawarkan persyaratan yang menggiurkan. Apakah ini benar atau salah? Ming Hao bertanya dengan dingin. Saya adalah calon kaisar Kekaisaran Ruofeng. Sekarang saya memegang kekuasaan besar. Kata-kata saya setara dengan dekret kekaisaran. Pangeran tertua berkata dengan bangga. Tidak, tuanku, harganya terlalu tinggi. Kami bertekad untuk merebut kedua negara itu. He Xiong yang ada di sampingnya menjadi cemas dan mencoba membujuknya dengan cepat. Diamlah, kapan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan pangeran ini seumur hidupnya? Bagaimana mungkin 2 negara kecil bisa dibandingkan dengan Putri Ming Yue? Pangeran tertua mengerutkan kening dan berteriak, dan He Xiong segera tutup mulut, tidak berani menyinggung lagi. Maaf, Yang Mulia, Anda terlambat. Adik saya sudah diambil. Ming Hao masih menanggapi dengan dingin, tidak tergerak. Dinasti Daliang dan dinasti Zhou merupakan tetangga dinasti Yongming. Raja Ming selalu berencana untuk menguasai kedua negara ini saat ia masih hidup. Jika kedua negara ini dianeksasi, dinasti Yongming akan menjadi negara berukuran sedang dan kekuatannya akan segera menjadi kuat. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menantang Kekaisaran Ruofeng di masa depan. Tetapi, kakaknya tidak menyukai pangeran tertua. Bagaimana mungkin dia mengkhianati saudara perempuannya yang telah berbagi suka dan duka bersamanya? Setelah dia naik tahta, dia menyingkirkan para pembangkang dan melakukan banyak hal kejam, tapi dia tetap punya prinsip, dan adik perempuannya adalah prinsipnya. Selama adiknya tidak mau berbuat sesuatu, dia lebih baik mati dalam kemuliaan daripada menyerah. Terlebih lagi, saudara perempuannya tampaknya menyukai Lu Chen. Ia tahu peluangnya untuk memenangkan pertempuran yang menentukan ini kecil, tetapi ia harus berjuang. Karena dia tahu orang lain bisa menyerah, tetapi dia tidak bisa. Dia adalah raja, dan jika dia menyerah, dia akan mati lebih cepat. Jika kita melawan, mungkin masih ada secercah harapan, jika kita tidak melawan, kita akan mati. Adapun kata-kata pangeran tertua, entah benar atau salah, dengarkan saja. Dia tidak akan menganggapnya serius, dia juga tidak akan menjual adiknya. Dia datang dengan pasukan besar dengan tujuan menghancurkan negara. Bagaimana mungkin dia menarik pasukannya hanya untuk seorang wanita? Pangeran tertua bukanlah orang bodoh, dan dia juga bukan orang bodoh. Aku tahu, itu anak Lu Chen. Cepat atau lambat aku akan mencabik-cabiknya. Saat menyebut Lu Chen, api berkobar di mata pangeran tertua. Adikku Ming Yue sudah bersuami. Pangeran tertua sebaiknya menyerah saja pada ide ini. Kata Ming Hao, saya tidak akan menyerah, karena saya tidak keberatan. Kata pangeran tertua, tidak ada yang bisa kulakukan jika kau tidak keberatan. Kau harus tetap berharap pada kehidupan selanjutnya. Melihat pangeran tertua begitu tidak tahu malu, Ming Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik di wajahnya. Kekaisaran Ruofeng yang kuat, tetapi kaisar masa depan adalah orang yang lebih buruk dari binatang buas. Kekaisaran Ruofeng akan tamat cepat atau lambat. Tidak, aku hanya peduli dengan kehidupan ini. Tidak peduli berapapun harganya, aku akan mendapatkan Putri Ming Yue. Pangeran tertua memiliki tatapan mata yang tegas, sikap yang teguh, dan sangat mendominasi. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ming Hao juga mempertahankan sikap tegas dan menolak menyerah sama sekali. Lalu aku akan menghancurkan dinasti Yongming dan merebut Putri Ming Yue dengan paksa.
Wajah pangeran tertua menjadi gelap, memperlihatkan sifatnya yang ganas. Aku akan memimpin seluruh bangsa untuk melawanmu sampai mati. Ming Hao berkata dengan tegas, aku membawa 5 juta prajurit yang kuat, banyak sekali orang kuat, dan kalian hanya punya 2 juta prajurit, dan sedikit orang kuat. Bagaimana kalian bisa melawan? Kata pangeran tertua dengan nada menghina. 209 bab 299 kau tahu. Putuskan dengan terhormat. Ming Hao menjawab dengan tegas. Ming Hao tidak punya pilihan lain selain mati dengan terhormat. Kekaisaran Ruofeng memiliki pasukan sebanyak 20 juta, dan pangeran tertua hanya membawa seperempatnya. Selain itu, ada banyak orang kuat, dan tidak ada negara bawahan yang dapat melawan. 2 juta tentara di tangan Ming Hao hampir menguras kekuatan militer negara itu, dan tidak banyak orang kuat di sekitarnya. Pada akhirnya, itu akan menjadi perang pemusnahan. Baiklah, karena kau tidak akan hidup, kau akan masuk neraka. Melihat Ming Hao tidak mau mengalah, pangeran tertua menjadi marah dan bersiap mengendalikan kudanya dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Ming Hao dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tekad di wajah mereka, siap bertarung sampai mati. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh, yang membuat orang-orang bersemangat. Tidak ada gunanya membawa 50 juta tentara bersamamu. Jika yang kuat lemah, mereka akan dikalahkan. Sekelompok orang berlari dari kejauhan. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam longgar. Itu adalah Lu Chen. Lu Chen ada di sini. Putri Ming Yue yang sedari tadi terdiam, berteriak kaget. Lu Chen telah menghilang selama berhari-hari. Dia pikir Lu Chen telah meninggalkan dunia ini dan tidak akan pernah kembali. Diam-diam dia merasa sedih dan belum pulih. Tanpa diduga, di saat kritis hidup dan mati, Lu Chen masih muncul dan membawa tim pengawal paviliun pedagang. Kemunculan Lu Chen membuat Putri Ming Yue gembira dan juga memberinya ketenangan pikiran. Bukan hanya Putri Ming Yue, tetapi Ming Hao dan yang lainnya juga mengendurkan alis mereka dan merasa tenang. Alam Lu Chen tidak tinggi, tetapi kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditangani Lu Chen. Pangeran, dia adalah Lu Chen, dan dialah yang telah berselingkuh darimu. He Xiong menunjuk Lu Chen dan berkata, Lu Chen baru saja tiba dengan menunggang kuda ketika mendengar ini dan langsung tercengang. Aku selingkuh. Kapan, di mana, dan siapa istrimu? Anda, pangeran tertua sangat marah hingga wajahnya membiru, dan dia benar-benar ingin menamparkan He Xiong sampai mati. Dan 5 juta prajurit di belakang pangeran tertua semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, ingin tertawa tetapi tidak berani. Sebaliknya, pada dinasti Yongming, semua orang, dari jenderal hingga prajurit, tertawa terbahak-bahak. Bahkan Putri Ming Yue tidak dapat menahan tawa dan menutup mulutnya. Hanya Ming Hao yang memperhatikan statusnya sendiri dan tidak tertawa, tetapi dia hampir tidak dapat menahannya. Lu Chen, bajingan, apakah kau masih mengingatku? Sebuah suara marah terdengar, menarik perhatian semua orang dan meringankan rasa malu pangeran tertua. Di pihak pasukan Kekaisaran Ruofeng, beberapa pria keluar dari kerumunan dengan menunggang kuda dan langsung menuju formasi. Pria itu mengenakan jubah raja dan dengan 5 pola raja dan yang menyala, dan dia jelas merupakan raja dan tingkat kelima. Ketika semua prajurit Kekaisaran Ruofeng melihat ada raja dan tingkat kelima di perkemahan mereka, mereka tidak dapat menahan perasaan gembira dan bangga. Si bodoh Han Yi, Lu Chen mengenali lelaki itu sekilas, dan kata-kata ofensif keluar dari mulutnya tanpa harus memprosesnya di otaknya. Kamu bodoh, kamu bodoh. Han Yi meraung tanpa berpikir. Ngomong-ngomong, kamu sudah kehabisan. Apakah kamu akan melunasi utangmu? Lu Chen tersenyum. Utang apa? Han Yi tertegun. Berlutut 3 kali dan tunduk 9 kali, kata Lu Chen. Mendengar ini, Han Yi tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di kota Dan, dia berutang 9 koutao kepada Lu Chen, dan dia masih belum melunasinya. Tentu saja, jika kamu tidak mengakuinya, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Lu Chen melirik sekeliling dan tersenyum lagi, ada 8 juta tentara di sini untuk bersaksi. Saya jamin berita itu dapat diteruskan ke kota Dan. Lu Chen, jangan gunakan danceng untuk menggertak orang. Semua orang tahu bahwa kamu sama sekali bukan dari danceng. Han Yi sangat marah. Nada bicaranya tajam pada awalnya, tetapi dia jauh lebih malu-malu dalam kalimat berikutnya. Aku tidak mengatakan aku tidak akan mengembalikannya. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Lu Chen memang bukan dari danceng, tetapi masalah penolakan membayar utangnya tidak ada hubungannya dengan ini. Jika ini sampai ke danceng, dia akan dipermalukan. Jika itu menyebabkan ketidakpuasan di antara para pemimpin puncak danceng, kualifikasinya sebagai raja dan mungkin akan dicabut. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak berutang pada Lu Chen. Di kota Dan, sedikit banyak orang tahu bahwa dia berutang banyak pada Lu Chen. Oleh karena itu, pendekatan yang diambilnya adalah menunda tetapi tidak berutang. Bukannya aku tidak akan membayarnya, aku hanya akan membayarnya nanti, apa yang bisa kau lakukan padaku? Anda sudah berutang begitu lama, bunganya saja seharusnya digandakan. Lu Chen tersenyum, trik tidak berutang,
tidak menunda tidak begitu efektif padanya. Dia punya banyak cara untuk menyelesaikannya. Begitu topik yang menarik itu muncul, wajah Han Yi berubah gelap. Tidak seperti Anda yang punya utang, jadi dari mana bunganya? Han Yi bergumam tidak puas. Baiklah, kembali ke pokok permasalahan. Bayar utangmu segera, atau aku akan pergi ke istana Dan Wang dan menuntutmu lain kali. Lu Chen tertawa dan mengancam pada saat yang tepat. Kenakan jubah Dan King, selama pangkatmu lebih tinggi dariku dan kau memiliki lebih banyak pola Dan King yang menyala daripada aku akan segera membayar utangmu. Han Yi menatap Lu Chen dengan dingin dan mencibir, wah, ku dengar kau adalah raja dan hebat tingkat 9, tapi aku tidak begitu percaya. Dengan penampilanmu dalam penilaian raja dan, kau hanya bisa menyalakan 5 pola raja dan paling banyak, sama sepertiku. Kualifikasi apa yang kau miliki agar aku bersujud padamu? Setelah jeda, Han Yi berkata dengan dingin, jika kamu hanya bisa menyalakan 4 pola Dan Wang, yang lebih rendah dari tingkatanku, maka aku minta maaf. Menurut etiket dan Dao, kamu harus bersujud kepadaku dan memberi hormat kepadaku sebagai seorang kultivator dan tingkat tinggi. Maksudmu, selama statusku dalam Dao Alkimia lebih tinggi darimu, kau akan berlutut dan bersujud padaku saat itu juga. Lu Chen tersenyum. Bagus, kata Han Yi. Lalu bukalah mata anjingmu lebar-lebar, berlututlah dan bersujud. Lu Chen berteriak, meraih jubah hitam di tubuhnya dengan satu tangan, dan menariknya. Jubah hitamnya robek, memperlihatkan jubah merah Dan King di bawahnya. 9 pola Dan Wang emas berkilau terang, dan aura kewibawaan dan Dao bangkit dan menyapu ke segala arah. Raja Pil Agung tingkat ke-9. 5 juta prajurit kekaisaran Ruofeng semuanya tercengang, tertekan, dan sangat frustrasi. Pihak lain sebenarnya memiliki Raja Pil Agung tingkat 9, yang statusnya dalam seni alkimia jauh di atas Raja Pil tingkat 5 mereka sendiri. Ini adalah pukulan yang tak terlihat, yang langsung membuat mereka merasa bahwa pihak lain lebih unggul dan mereka lebih rendah. 99 pola Raja Dan. Wajah Han Yi berubah gelap, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Jadi, berita mereka benar. Kamu benar-benar menyalakan 9 pola Dan Wang. Bagaimana kamu bisa menyalakan 9? Kamu seharusnya tidak menyalakan 9. Menurut etika alkimia, kau harus bersujud kepadaku dan melakukan upacara besar untuk menunjukkan rasa hormatmu kepada praktisi alkimia tingkat tinggi. Lu Chen tersenyum dan mengulangi bualan Han Yi sebelumnya persis seperti yang dikatakan. Ya, ini adalah etika Dao alkimia. Aku tidak bisa melanggar etika Dao alkimia. Han Yi bergumam, perlahan turun dari kudanya, dan berlutut di depan Lu Chen dengan mata tak bernyawa. Maka itu merupakan pelunasan hutang sekaligus hadiah yang besar. Sebuah busur, bersujud 2 kali, 3 tahu. Baru setelah bersujud 9 kali, Han Yi berdiri dalam keadaan linglung. Wajahnya pucat, langkahnya goyah, dan dia hampir tidak bisa melihat arah. Sungguh memalukan, pangeran tertua menutup matanya dan tidak ingin menonton lagi. Raja Ludadan, bolehkah aku pergi sekarang? Han Yi putus asa, bagaikan ayam jantan yang kalah, memohon pada Lu Chen. 210 bab 210 biarkan He Xiong menanggung kesalahannya. Status jalur alkimia sangatlah ketat, dan siapa yang satu tingkat lebih tinggi dapat menghancurkan siapa yang lebih rendah. Terlebih lagi, Lu Chen 4 tingkat lebih tinggi dari Han Yi, jadi dia dapat dengan mudah menghancurkan Han Yi menjadi roti daging. Sekarang peringkat Lu Chen telah sepenuhnya terbuka, akan sangat mudah baginya untuk mempermalukan Han Yi. Dan Han Yi takut Lu Chen tidak akan membiarkannya pergi. Dia pernah merasakan sendiri cara-cara Lu Chen di Danceng. Jika Lu Chen mau berurusan dengannya, dia pasti akan mendapat masalah. Pergilah. Namun, pikiran Lu Chen tidak tertuju pada Han Yi. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengusir si pembuat onar ini. Han Yi merasa lega, segera menaiki kudanya, dan pergi dengan panik. Ayo pergi dan bersiap untuk perang. Setelah Ming Hao mengatakan ini, dia mengendalikan kudanya dan bersiap untuk kembali. Bunuh Lu Chen dan bawa Putri Ming Yue kepadaku. Tanpa diduga, pangeran tertua berubah sikap dan segera memberi perintah. He Xiong dan 4 jenderal di belakangnya memacu kuda mereka dan terbang ke udara. Yang mulia, cepat mundur. Xin Yue berteriak dan memimpin 3 jenderal lainnya untuk menemui dan mencegat 4 jenderal musuh. Lu Chen, tolong antarkan saudaraku. Putri Ming Yue juga mengatakan sesuatu, lalu dia menepuk pelana, terbang ke udara, dan menamparkan He Xiong dengan satu telapak tangan. He Xiong tidak berani menyakiti Putri Ming Yue dan terpaksa minggir dan mundur ke tanah. Mengaum, sebuah pusaran ruang muncul, dan seekor macan tutul bersisik hitam bergegas keluar dan menerkam He Xiong. Mau pergi. Ketika pangeran tertua melihat Lu Chen melindungi Ming Hao dan berlari kembali, alisnya sedikit mengernyit, dan dia membuka tangannya yang besar dan meraih dengan kelima jarinya. Sebuah cengkeraman yang kuat melesat keluar seperti kilat dan mencengkeram Ming Hao dengan ganas. Merusak, Lu Chen mengarahkan jarinya dan memukul gagang pintu. Terdengar suara ledakan keras dan debu beterbangan. Kekuatan jari dan daya genggaman runtuh bersamaan.
Kekuatan pangeran tertua sangat mencengangkan, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari He Xiong, yang membuat Lu Chen serius. Genggaman pangeran tertua ditujukan untuk menangkap Ming Hao hidup-hidup, jadi dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, kalau tidak, jari Lu Chen tidak akan mampu melepaskan genggaman itu. Meskipun wilayah Ming Hao tidak rendah, kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus. Jika pangeran tertua terus menyerang, Ming Hao akan berada dalam bahaya. Berjalan, Lu Chen tidak peduli lagi dengan hal itu. Dia meraih Ming Hao, terbang dari kuda, dan memulai langkah kontrol cahaya. Dengan satu langkah maju, seperti kilatan cahaya, mereka berdua sudah berada 1 mil jauhnya. Setelah mengambil beberapa langkah dan lolos dari kejaran pangeran tertua, Lu Chen mengirim Ming Hao kembali ke pasukan. Ming Hao tidak menyangka bahwa pangeran tertua akan bersikap begitu licik. Ia melanggar aturan perang, bersikap bermusuhan saat negosiasi gagal, dan hampir tertangkap. Ia begitu marah hingga hampir ingin memerintahkan pasukan untuk segera menyerang. Akan tetapi, ketika pasukan tempur tingkat tinggi saling bersaing, pasukan kedua belah pihak sebaiknya tetap di tempat dan tidak ikut berperang, jika tidak, mereka akan terbunuh akibat pertempuran antara yang kuat. Ming Hao sedikit tenang dan tidak berani melakukan kesalahan fatal, yang akan membahayakan seluruh pasukan. Lu Chen, wajah pangeran tertua berubah menjadi hijau karena marah lagi. Awalnya dia ingin menangkap Ming Hao dan menggunakan Ming Hao untuk mengancam Putri Ming Yue dan pasukan dinasti Yongming, dan bahkan mengakhiri perang lebih awal. Ia tidak pernah menyangka bebek yang dimasak itu akan terbang dan ia pun menjadi sangat marah. Dan orang yang mengambil bebek itu adalah Lu Chen, orang yang paling dia benci. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Lu Chen bisa begitu cepat hingga dia menculik orang itu dalam sekejap mata. Tingkat gerak kaki apa ini? Kenapa menelepon kakekmu? Apakah kamu mengenalnya? Lu Chen mencibir, melangkah maju beberapa langkah, lalu kembali ke tempat asalnya sambil memegang pisau besar di tangannya. Mulutmu memang kuat, tapi aku bertanya-tanya apakah kemampuan bertarungmu sekuat mulutmu. Pangeran tertua menahan amarahnya, menyipitkan matanya, dan menatap Lu Chen seolah-olah dia adalah orang mati. Menurut pendapatnya, Lu Chen sudah mati. Mengapa kita harus takut terhadap Raja dan Agung tingkat 9 yang tidak memiliki latar belakang di kota Dan? Anda akan tahu jika Anda mencobanya, kata Lu Chen. Kamu hanya berada di level ke-8 alam transformasi spiritual. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan pangeran ini. Pangeran tertua tampak meremehkan, menunjuk ke arah He Xiong yang sedang terjerat oleh Putri Ming Yue dan macan tutul bersisik hitam, dan berkata, jika kamu dapat mengalahkan Jenderal Zheng Nan, datang dan temukan aku lagi. Bukannya pangeran tertua tidak ingin bertarung dengan Lu Chen. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik Lu Chen saat itu juga, tetapi berpikir bahwa Lu Chen pasti akan mati, dia tidak terlalu memikirkan Lu Chen, tetapi pada Putri Ming Yue. Putri Ming Yue berada di level pertama alam Yuandan dan juga seorang ahli binatang buas. Dengan binatang peliharaan untuk membantunya dalam pertempuran, dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan dapat membunuh orang-orang di atas levelnya sendiri. Sayangnya, macan tutul liar bersisik hitam pada tahap awal tahap keempat memiliki tingkat evolusi yang rendah, setara dengan tingkat pertama alam Yuandan. Bahkan jika ia bergabung dengan Putri Ming Yue, ia tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi He Xiong, yang berada di puncak tingkat kedua alam Yuandan. Namun He Xiong khawatir kalau Putri Ming Yue adalah orang yang diinginkan pangeran tertua, maka ia menahan diri dan tidak berani berusaha sekuat tenaga. Pangeran tertua takut He Xiong akan kehilangan kendali dan langsung membunuh Putri Ming Yue, jadi dia membiarkan Lu Chen bertarung dengan He Xiong. Itu adalah pilihan terbaik untuk membebaskan Putri Ming Yue dan membiarkan He Xiong membunuh Lu Chen. Baiklah, aku akan membunuh anjingnya terlebih dahulu, baru serigalanya. Lu Chen tampak acuh tak acuh, mengatakan sesuatu kepada pangeran tertua, lalu berbalik dan berjalan menuju He Xiong. Menurutmu siapa yang anjing dan siapa yang serigala? Pangeran tertua tidak bereaksi sejenak dan bertanya dengan cepat. He Xiong adalah anjingmu, jadi secara alamiah kamu adalah seekor serigala. Lu Chen berkata sambil berjalan. Apakah kau menggambarkan pangeran ini seganas serigala? Pangeran bertanya, tidak, aku hanya menggambarkanmu sebagai binatang yang mirip serigala. Lu Chen tertawa terbahak-bahak, dan setelah menyelesaikan jawabannya, dia lari dengan langkah besar. Pangeran tertua telah tercekik hingga tidak dapat berbicara. Ia begitu marah hingga ia merasa seperti meninggalkan tubuhnya dan naik ke surga. Ia begitu penuh kebencian hingga ia hampir menggigit giginya sendiri. Namun, dia tetap tidak mau bertindak. Bagaimanapun, Lu Chen dan Putri Ming Yue telah melakukan itu. Dia tidak ingin membunuh Lu Chen, karena Putri Ming Yue akan membencinya seumur hidupnya. Dia hanya ingin He Xiong membunuh Lu Chen dan membiarkan He Xiong menanggung kesalahannya, sehingga dia mempunyai ruang untuk bermanuver di depan Putri Ming Yue. Paling buruknya, Putri Ming Yue bisa saja membunuh He Xiong untuk melampiaskan amarahnya. He Xiong, Lu Chen tidak memenuhi syarat untuk melawanku, kamu bisa bermain-main saja dengannya. Pangeran tertua menelan napas dan berbicara dengan keras, takut Putri Ming Yue tidak dapat mendengarnya.
Ya, Tuan. He Xiong merasa lega. Dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Putri Mingyue. Dia sangat menahan diri dan takut menyakiti Putri Mingyue sehingga dia merasa sangat frustrasi. Lain halnya jika lawannya adalah Lu Chen, dia bisa melepaskannya dan menghajar Lu Chen sampai mati. Lu Chen, He Xiong sangat kuat, mari kita bergabung untuk menghadapinya. Ketika Mingyue melihat Lu Chen datang, dia melepaskan He Xiong dan menuntun macan tutul bersisik hitam itu ke arah Lu Chen. Tidak, aku ingin membunuhnya untuk menunjukkan kewibawaanku dan menghancurkan moral kekaisaran angin tajam. Kata Lu Chen. Itu, Mingyue menoleh ke arah pangeran tertua dan berbisik, bagaimana kalau aku menyerang pangeran tertua mereka dan menangkap raja terlebih dahulu? Jangan lakukan itu, kultivasi orang itu lebih tinggi dari He Xiong. Jika kau pergi ke sana, dia akan menangkapmu hidup-hidup. Lu Chen segera menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke medan perang di sisi Xin Yue dan berkata, Xin Yue dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pergi dan gantikan mereka, beritahu mereka untuk kembali dan melindungi Ming Hao. Tidak banyak orang kuat di sekitar Ming Hao lagi. Ming Yue menanggapi dan membawa hewan peliharaannya pergi. Begitu Ming Yue pergi, He Xiong muncul. Orang ini ditipu oleh Lu Chen saat dia naik tahta, dan dia membenci Lu Chen sampai ke akar-akarnya.